Kilasan ini berulang 3 kali, dan dia tiba di depan siswa laki-laki. Celepuk. Pada titik ini, suara percikan air terdengar. Hichaito terlalu gugup dan merobek teratai airnya. Untungnya, refleksnya cepat. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya secara instan dan menekan dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan controlling crane capturing dragon, dia mengerahkan kekuatan dan berhasil mendorong dirinya ke udara sesaat sebelum dia jatuh ke air. Huo Yuhao tidak bergerak. Sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di samping Hichaito. Xiao Xiao sedikit cemas ketika dia berkata, "Ayo." Begitu seseorang jatuh ke air, dia akan tersingkir. Pada titik ini, dia tidak repot-repot malu lagi. Saat lampu menyala lagi, dia membawa kuali di depan Hichaito. Hichaito menekankan tangannya dengan ringan ke Treli Vessel Crus Cauldron. Dia mengangkat dirinya dan mendarat di kuali. Karena dia terlalu gelisah, bibirnya sebenarnya sedikit bergetar. "Xiao Xiao," Hichaito berkata dengan lembut. "Iya?" Xiao Xiao menunduk. "Aku akan memperlakukanmu dengan baik." "Baik. Aku sungguh suka kamu." "Baik." Tidak peduli apa yang dikatakan Hichaito, Xiao Xiao menjawab hanya dengan satu kata. Dia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah 2,5 tahun berpisah, mereka akhirnya berdiri bersama. Hati mereka yang bergairah semakin dekat dan dekat satu sama lain. Zhang Lexuan menyentuh Bei, "Kamu bisa melakukannya." "Baik." Bei memiliki kendali penuh atas emosinya. Saat dia memandang Susanshi dan Jiang Nanan, serta Hichaito dan Xiao Xiao, dia senang bahwa mereka semua menemukan cinta sejati mereka. Nasib 3 kehidupan di Treli Vessel Crus Cauldron. "Chaito, kamu harus mengambil kesempatan dengan baik." Bei memanggil. Hichaito berteriak, "Senior tertua, aku akan mengambil kesempatan ini. Tidak ada orang lain yang akan memilih aku. Senior dan junior, jangan pilih aku lagi. Aku sudah punya kencan." Hahaha, pengakuan Hichaito menarik banyak tawa, dan suasananya menjadi lebih santai. Xiao Xiao masih pemalu. Saat dia mengulurkan tangannya, dia menampar leher Hichaito dan berkata dengan lembut, "Kamu seperti arang hitam. Siapa lagi yang sebodoh aku memilih kamu? Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri." Hichaito terkekeh, "Itu tidak menyakitkan. Tampar aku lagi, aku takut aku bermimpi." Xiao Xiao tidak menamparnya, tetapi dengan ringan membelai tempat yang baru saja ditamparnya. Dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu tidak ingin melihatku dalam mimpimu?" Hichaito menyentuh kepalanya yang botak, "Aku bersedia, tentu saja aku mau. Namun, apa yang harus aku lakukan ketika aku bangun jika ini adalah mimpi?" Xiao Xiao akhirnya tersenyum. "Jika ini adalah mimpi, kamu bisa duduk kalau begitu." Segmen keempat masih berlangsung. Wanita lain muncul. Wanita ini mengenakan topi dan kerudung sama seperti siswa nomor 2 di depan Huo Yuhao. Saat dia muncul, dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya muncul di atas permukaan air. Mata Huo Yuhao sangat tajam, dan dia terpana menyadari bahwa itu adalah alat jiwa tipe Sutle. Siswa perempuan itu melayang ke alat jiwa dan berdiri di atasnya dengan mantap. Sosoknya meluncur perlahan ke arah siswa laki-laki. Saat dia melayang, dia juga melepas topinya dan memperlihatkan penampilannya yang menawan. Wanita ini tampak seperti dia berusia 17 atau 18 tahun. Bukan saja dia sangat cantik, tetapi sosoknya juga sangat proporsional. Dia mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya dan berkata, "Nama aku Ning Tian. Karena aku seorang guru jiwa tipe bantu, aku hanya bisa menggunakan kekuatan alat jiwa aku untuk menjaga keseimbangan aku di atas air. Aku peringkat 54, seorang raja roh tipe penolong. Jiwa bela diri aku adalah Seven Treasures Glazed Pagoda." Meskipun dia mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melayang di atas permukaan air, tidak ada yang berpikir bahwa kemampuannya lemah. Tidak ada kelemahan di halaman dalam. Selain itu, dia juga terlihat sangat muda. Ketika dia menyebutkan jiwa bela dirinya, para pria tercerahkan. Jiwa bela diri tipe bantu nomor 1 di benua ini, Seven Treasures Glazed Pagoda. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia jelas merupakan salah satu dari master jiwa tipe pembantu tambahan terkuat di sekitarnya. Huo Yuhao juga tercerahkan. Tidak heran dia terlihat begitu akrab pada pandangan pertama.
dia sebenarnya adalah Ning Tian. Setelah bertahun-tahun, sosok dan penampilan Ning Tian telah berkembang sangat drastis sehingga dia tidak mengenalinya. Dibandingkan sebelumnya, dia merasa jauh lebih sederhana sekarang. Ada juga aura halus tentang dia dalam kesederhanaan, yang membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, aku membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungiku. Itu sebabnya aku memilih seseorang yang dapat melindungi aku. Aku percaya aku bisa membantunya mencapai puncak benua. Dia tersenyum di wajahnya saat dia berbicara, dan melayang di depan siswa laki-laki. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ada banyak peserta yang bersedia di halaman dalam yang ingin melindunginya. Dengan bantuan Seven Treasures Glazed Pagoda, kemampuan mereka pasti akan meningkat setidaknya 40%. Setelah Pagoda 7 harta karun miliknya naik menjadi Pagoda 9 harta karun, dia akan memiliki kekuatan untuk mengubah hasil dari pertempuran seorang diri. Mata para pemuda mulai memanas. Bahkan tatapan Dai Huabin melintas sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Di antara siswa perempuan dari kelas yang sama, Ning Tian adalah satu-satunya yang bisa menariknya. Dia bahkan lebih menarik daripada Julu. Namun, ia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Julu, dan mereka sangat dekat. Dia tidak bisa memilih istrinya, dan dia tidak datang ke sini hari ini untuk mencari pacar. Namun, dia tergoda saat melihat Ning Tian meluncur. Ning Tian langsung menuju sasarannya. Huo Yuhao masih memikirkan tentang kesannya terhadap Ning Tian dari sebelumnya. Namun, matanya sangat cepat melebar. Itu karena dia menemukan bahwa dia mendekatinya. Tentunya bukan? Pasti. Bahkan sebelum dia selesai memikirkan kata-kata itu, dia sudah dekat di depannya. Dia sedikit mengangguk ke arahnya, seolah-olah dia tidak melihat siswa perempuan nomor 2 yang sudah di depannya. Di mataku, kaulah yang bisa melindungiku. Aku bersedia mengikuti kamu dengan Seven Treasures Glazed Pagoda. Bisakah kamu memberi aku sepotong es? Huo Yuhao kaget saat mata mereka bertemu. Ning Tian agak pemalu, tapi sorot matanya sangat tegas. Ya, Huo Yuhao adalah pilihannya, bukan karena dia menyukainya, tetapi karena dia cukup kuat. Saat dia memiliki Seven Treasures Glazed Pagoda, Ning Tian diasuh sebagai pewaris master sekte sejak kecil. Dia luar biasa dalam semua aspek. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan pelindung yang kuat sebelum dia bisa mencapai puncak dunia ini, meskipun dia memiliki jiwa bela diri tipe bantu tambahan yang terkuat. Memilih pasangannya juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk memilih pelindung ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini, dan dengan demikian dia perlu memilih orang terbaik yang bisa dia kenali. Setelah 2,5 tahun, Huo Yuhao telah mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Dia sudah menjadi Raja Roh. Meskipun pangkatnya tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selanjutnya, Ning Tian juga tahu bahwa dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kembar, dia bahkan memiliki Ice Ultimate. Dia juga memiliki putri salju, dan bahkan seorang insinyur jiwa kelas 6. Sebagian besar siswa halaman batin tidak terlalu tertarik dengan alat jiwa. Namun, Ning Tian memiliki perspektif yang berbeda. Karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia bisa menggunakan alat jiwa untuk menyerang. Karena pemahamannya tentang alat jiwa, dia mengerti bahwa seorang insinyur jiwa kelas 6 sangat kuat. Dia tertarik pada kemampuan Huo Yuhao. Adapun perasaan, dia percaya bahwa mereka bisa dipupuk. Dia juga percaya diri menarik Huo Yuhao dengan bakatnya. Menjadi sangat percaya diri, dia masih memilih Huo Yuhao meskipun siswa perempuan nomor 2 sudah mendekatinya sebelumnya. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa bereaksi, Putri Salju menunjuk dengan jarinya dan membuat sepetak es di depan Ning Tian. Setelah melakukan ini, dia bahkan bertepuk tangan. Dia mulai terkikik. Dia memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Ning Tian tersenyum elegan dan mengangkat sisi gaunnya dengan kedua tangan. Dia turun ke sepetak es. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam mulai bangkit dari kakinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya terang muncul di telapak tangannya. Pagoda 7 lantai yang berkedip dengan lampu-lampu mempesona muncul di telapak tangannya. Ketika cincin jiwanya melayang, mereka akhirnya mengelilingi pagoda. Di bawah iluminasi cincin jiwanya, pagoda menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ning Tian berkata dengan lembut, pagoda glazed ini memiliki 7 lantai. Kekuatan, kecepatan, jiwa, pertahanan, serangan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul.
Pagoda itu melayang dan melebar, saat 5 jiwanya berdering berturut-turut. 5 garis cahaya pelangi juga dilepaskan, dan mendarat di tubuh Huo Yuhao, menelannya. Di malam yang gelap, ia dipenuhi oleh beragam warna. Seketika, ia merasakan kultivasinya melonjak. Bukan hanya kultivasinya, kekuatannya, kecepatan, kekuatan jiwa, dan aspek lainnya juga ditingkatkan. Huo Yuhao tampaknya mendengar seseorang berkata kepadanya, 5 keterampilan tambahan dilepaskan pada saat yang sama. Ini adalah hati tersebar 5 lubang. Tidak hanya kultivasinya meningkat menjadi Raja Roh, tetapi kendalinya terhadap pagoda cahaya 7 harta juga telah mencapai tingkat itu. Ini, lampu di sekitar tubuh Huo Yuhao menarik kembali, tetapi perangkat tambahannya tetap ada. Dia bahkan merasa seperti telah menjadi kaisar jiwa. Ning Tian tersenyum dan menjawab, kamu menggunakan keterampilan jiwa kamu sekarang. Mungkin kamu menjadi sedikit lelah. Aku membantu kamu pulih. Ketika aku mencapai peringkat 60, aku bahkan dapat melakukan peningkatan unsur. Yang berarti aku bisa meningkatkan elemen esmu menjadi lebih hebat. Huo Yuhao memuji, pagoda Glazed 7 hargamu memang sangat kuat. Ning Tian tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sejak awal, dia bahkan tidak melihat siswa perempuan nomor 2 di sampingnya. Ketika dia melepaskan 5 keterampilan jiwanya, dia hanya punya satu niat, untuk menarik Huo Yuhao dengan kemampuannya. Tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung dan kemampuan bertahannya akan meningkat pesat jika ia mendapat dukungan dari pagoda kaca 7 harta untuk membantunya di medan perang. 5 keterampilan jiwa yang baru saja dia lepaskan adalah peningkatan kekuatan, peningkatan ketangkasan, peningkatan kekuatan jiwa, peningkatan pertahanan dan peningkatan ofensif. Cara paling sederhana untuk menilai peningkatannya pada Huo Yuhao adalah bahwa dia mengangkatnya dari Raja Jiwa menjadi Kaisar Jiwa. Ini terlalu dibesar-besarkan dari peningkatan. Itu jelas menunjukkan betapa kuatnya dia. Seven Treasures Glazed pagoda miliknya tidak disebut sebagai jiwa bela diri tipe bantu tambahan nomor 1 di benua ini. Meskipun Ning Tian tidak melihat siswa perempuan nomor 2, dia diam-diam mengawasinya selama ini. Itu normal jika dia menjadi sarkastik atau antagonis, tetapi siswa perempuan ini tidak bereaksi. Dia begitu damai sehingga Ning Tian merasa aneh. Dia hanya berdiri di sana dari awal sampai akhir, menonton dengan dingin. Segmen keempat berlanjut. Setelah 2 siswa perempuan lagi, akhirnya giliran Nyonya Emas Gagak Emas. Saat dia melayang keluar, sepasang sayap emasnya mengepak terbuka di belakangnya. Golden Crow adalah seekor burung, sejenis burung api yang dikabarkan sebagai kerabat dekat burung phoenix. Api primordial Golden Crow milik Wu Ming tidak setinggi api tertinggi, tapi sudah dekat. Saat sayapnya mengepak, dia sudah terbang ke udara. Nama aku Wu Ming, dan aku akan berusia 32 tahun ini. Semua orang memanggil aku Nyonya Emas Gagak Emas. Aku tahu bahwa beberapa orang mengklaim bahwa aku adalah sisa dari sisa makanan. Aku tidak punya pilihan karena aku sudah tua. Aku hanya akan memilih seseorang. Siapapun yang menolak aku akan mati. Saat dia berbicara, dia turun dari udara. Nyala api keemasan di belakangnya membentuk jejak yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan siswa laki-laki. Tolong jangan biarkan itu aku. Ini adalah pemikiran umum dalam pikiran setiap orang. Wu Ming tidak jelek, dan kultivasinya sangat tinggi. Umurnya juga tidak terlalu besar. Mereka takut emosinya. Dengan amarahnya yang berapi-api, dia bahkan lebih terkenal daripada Ma Xiao Tao. Bagaimanapun, dia telah memasuki halaman dalam sebelumnya. Selain itu, dia sangat kompetitif, jadi tidak ada yang akan senang jika mereka bersama dengannya. Secara umum, pria biasa lebih tertarik pada wanita yang lembut. Wu Ming berhenti di udara, dan semua orang mulai menjadi takut. Lalu dia bergerak tiba-tiba. Sosoknya melayang, dan dia mendarat di depan seseorang. Ketika sayapnya mengepak terbuka, mereka menunjuk ke arah teratai air yang diduduki oleh seorang pria. Zhou Qingtian terkejut ketika dia melihat Wu Ming. Jujur berbicara, Wu Ming tampak sedikit menggairahkan, diterangi oleh api keemasan di malam yang gelap ini seperti dia. Namun, Zhou Qingtian bingung mengapa dia muncul di hadapannya. Apa yang kamu lihat? Beri ruang di atas bunga teratai bagiku. Apakah kamu bukan laki-laki? Teriak Wu Ming. Oh. Zhou Qingtian mundur dengan kaget dan memberinya lili air. Wu Ming senang dengan reaksi ini. Setidaknya dia rela menyerah.
Namun, Chu Qingtian langsung jatuh ke air danau ketika dia mendarat di lili air. Guyuran, riak terbentuk, dan air tersebar di mana-mana. Murid laki-laki juga terkejut, dan seseorang bergumam, tegas, kuat. Chu Qingtian. Wu Ming mengamuk, dan telapak tangannya menghantam air danau di depannya. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh api keemasan menghantam air, menguapkan volume yang besar. Chu Qingtian baru saja muncul kembali dari air pada saat ini, tetapi dia ditampar kembali ke air oleh telapak tangan ini. Untungnya, dia adalah seorang guru jiwa tipe agility. Ketika dia dipukul kembali ke air danau, dia tersentak bangun. Saat kilat melintas, ia terbang keluar dari air dan beberapa puluh meter ke udara. Dia berhasil menghindari telapak tangan. Jangan serang aku. Itu tidak disengaja. Chu Qingtian berteriak. Dia tidak lari. Meskipun dia percaya diri dengan kecepatannya, dia tidak berlari. Dia tidak ingin dikejar oleh Golden Crow Holy Lady selama sisa hidupnya. Dia telah menyaksikan seberapa kuat Wu Ming sebelumnya. Suatu kali, dia mengejar binatang buas ke daerah inti dari hutan bintang besar Dou setelah menyergapnya. Jika seorang manusia memblokirnya, dia akan membunuhnya. Jika binatang buas menghalanginya, dia akan membunuhnya. Apakah aku menakutkan? Kenapa kamu harus melompat ke air? Wu Ming meletakkan tangannya di pinggul dan meluruskan tubuhnya. Ketika dia memikirkan kemarahan yang dideritanya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia menyukai pria sebelumnya. Dia juga wanita normal. Namun, setiap pria yang pernah dia akui melarikan diri darinya dalam ketakutan. Saat Chu Qingtian melompat ke air, dia merasa sangat kesal, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia lebih bersedia untuk melepaskan kesempatannya di kencan buta ini daripada bersamanya. Tidak, jangan salah paham. Aku terlalu terkejut, dan tidak menyadari bahwa itu adalah air di bawah aku. Chu Qingtian mencoba menjelaskan. Terkejut? Wu Ming tertegun, dan air matanya berhenti mengalir. Meskipun Chu Qingtian basah kuyup, dia masih menatapnya dengan tatapan yang dalam. Aku tidak mengharapkan kamu untuk memilih aku. Kamu juga melihat bagaimana Hichaito bereaksi. Bukankah dia mengatakan bahwa salah satu kakinya jatuh ke air karena dia takut pada Xiao Xiao? Itu karena dia terlalu bersemangat, itu sebabnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Aku dalam situasi yang sama, tetapi keterkejutan aku lebih hebat. Itu sebabnya aku jatuh ke air. Ini menunjukkan betapa aku lebih menyukaimu. Apa? Benarkah begitu? Wu Ming linglung dari kata-katanya yang penuh bunga. Chu Qingtian mengangguk dengan tegas. Tentu saja. Pikirkan tentang apa yang aku katakan ketika aku menunjukkan diri aku. Sebenarnya, aku adalah orang yang tidak percaya diri. Itu sebabnya aku katakan aku akan bersedia selama seseorang mau menerima aku. Namun, setiap orang memiliki seseorang yang dia sukai, betapapun inferiornya dia. Mungkin kamu tidak ingat, tetapi pernah ada sekelompok siswa halaman dalam pergi ke Great Stardew Forest untuk berburu binatang buas. Waktu itu, keberanian dan kekuatan kamu sangat menarik aku. Meskipun kamu seorang wanita, kamu adalah pahlawan sejati di mata aku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana kamu berdiri di depan aku ketika aku diserang oleh binatang buas. Sejak saat itu, sosok kamu telah sangat terukir dalam pikiran aku. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menundukkan kepalanya sedikit dan mendesah. Dia berkata, namun, aku tahu bahwa wanita luar biasa seperti kamu hanya akan memilih yang terbaik. Mengapa kamu memilih seseorang yang biasa seperti aku? Selain kecepatan, aku tidak ada yang luar biasa. Aku juga tidak tampan. Itu sebabnya aku hanya bisa melihat kamu dari satu sisi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengaku padamu. Baru hari ini aku bertindak impulsif di segmen pertama ketika aku mengkonfirmasi posisi kamu. Itu sebabnya aku tidak ragu untuk mengambil topimu. Sebenarnya, aku tidak menyangka akan mengalami nasib apapun denganmu hari ini. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan memilih aku. Aku hanya mengambil topimu untuk melihatmu sekali lagi pada kencan buta ini. Pikirkan tentang hal ini, bagaimana aku tidak bisa gelisah setelah mimpi aku berubah menjadi kenyataan? Kakak perempuan tertua, tolong beri aku kesempatan untuk berdiri di atas air bakung lagi. Jika aturan tidak mengizinkannya, maka surga pasti mempermainkan aku. Setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya.
Wu Ming menatapnya linglung. Apakah kamu nyata? Kamu selalu menyukai aku? Iya. Chu Qingtian mengangguk dengan penuh semangat. Pada titik ini, sebagian besar siswa pria memiliki pandangan diskriminatif di mata mereka. Apakah orang ini mengeluarkan kejutan? Tentunya tidak. Ini lebih seperti kejutan. Namun, aktingnya sempurna dan dia mulus. Wu Ming telah ditipu olehnya. Tidak ada banyak siswa pria yang percaya kata-kata Chu Qingtian. Bahkan Huo Yuhao ragu. Deteksi spiritualnya diaktifkan sebagian besar waktu. Itulah bagaimana dia bisa merasakan bahwa undulasi spiritual Chu Qingtian sangat kuat ketika dia berbicara sekarang. Namun, itu tidak intens karena perasaannya sangat bersemangat. Sebaliknya, itu karena dia sangat tidak nyaman. Tangannya juga bergerak terus-menerus di belakang punggungnya, mengungkapkan kekacauan dalam kondisi spiritualnya. Itu sebabnya kata-katanya tidak begitu kredibel. Wu Ming berbalik tiba-tiba dan melihat ke arah Zhang Lexuan dan Bei Bei. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, "Kakak perempuan tertua, akhirnya ada seseorang yang menyukaiku. Tolong, aku mohon padamu." Kata-kata Chu Qingtian tidak sepenuhnya dari lubuk hatinya. Dia telah mengamatinya selama beberapa waktu, tetapi tidak dengan cara yang romantis. Namun, dia tidak bisa menolaknya dalam situasi seperti itu ketika dia melihatnya merobek. Selain itu, dia tidak benar-benar berani menolaknya. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dia bahkan ditipu oleh dirinya sendiri. Wu Ming berbalik dan memohon pada Zhang Lexuan dengan ekspresi penuh harap namun sedih di wajahnya. Saat Chu Qingtian melihat air mata mengalir di pipinya, dia merasa sangat tersentuh. Dia tiba-tiba melihat bahwa dia tidak seseram yang dia kira. Perlawanan kecil yang ada dalam hatinya menghilang dengan cepat. Zhang Lexuan menghela nafas. Bahkan, semua orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Chu Qingtian tidak memiliki ketulusan meskipun mereka terdengar sempurna. Tapi bagaimana dia bisa menolak Wu Ming, terutama dengan air mata yang mengalir di wajahnya? Ming kamu harus tahu bahwa aturannya tidak bisa dilanggar. Jika aku membuat ini pengecualian untuk kamu, itu tidak adil untuk semua orang. Namun, kita tahu bahwa selalu ada satu pengecualian yang dibuat dalam takdir Dewa Laut. Jika semua orang bersedia membiarkan kamu menggunakan pengecualian ini, maka aku pikir kami bisa melakukannya jika semua orang tergerak oleh perasaan kamu. Namun, aku dapat membiarkan kamu membuat pilihan baru jika seseorang mengusulkan sebaliknya. Terima kasih, kakak senior tertua. Suara Wu Ming tiba-tiba berubah bersemangat, dan dia berterima kasih kepada Zhang Lexuan. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke semua siswa perempuan dan berkata, "Hari ini, aku berharap untuk pergi dengan Chu Qingtian. Aku orang langsung, jadi aku tidak akan mengatakan apapun. Aku harap kamu semua memberi aku kesempatan ini. Aku akan mengingat bantuan ini. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja padaku." Saat Bei Bei memandang Wu Ming, dia bergumam, "Sister Wu Ming sangat mantap. Jika dia seorang pria, dia akan sangat mengesankan." Zhang Lexuan meliriknya dan berkata, berhenti dengan sarkasme. "Apakah kamu benar-benar berpikir Wu Ming tidak bisa mendengar ketidaktulusan dalam kata-kata Chu Qingtian? Jangan menilai dia dengan penampilannya yang ganas. Bahkan, sangat sedikit yang tahu tentang kecerdasannya yang sama ganasnya. Dia tidak ingin disakiti lagi, dan ingin memperjuangkan kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak mengekspos dia. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Chu Qingtian. Jika dia membawa Ming kembali hari ini dan menyakitinya di masa depan, aku tidak akan membiarkannya pergi." Bei Bei berbalik ketakutan. Pada saat itu, dia jelas merasakan keseriusan dalam kata-katanya, dan bahkan tidak berani memandangnya. "Kakak senior tertua, kamu juga harus menemukan seorang pria." Zhang Lexuan menatapnya dengan dingin. "Diam." Bei Bei segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia bahkan terlihat cukup bersalah. "Kakak, aku minta maaf." Zhang Lexuan berkata, "Itu pilihan aku. Apa hubungannya dengan kamu? Karena aku membuat pilihan itu bertahun-tahun yang lalu, aku tidak akan mengubahnya." "Baiklah, mari kita kembali ke urusan resmi." Tidak ada yang meragukan kata-kata Wu Ming. Entah itu karena siswa laki-laki takut padanya, atau siswa perempuan berbagi hubungan yang baik dengannya atau ingin dia berutang budi pada mereka memberinya akhir yang sempurna yang selalu dia inginkan. "Baik. Karena tidak ada keberatan, kami akan memberikan pengecualian ini untuk Chu Qingtian."
Terima kasih, kakak senior tertua. Chu Qingtian basah kuyup saat ia melompat dari air. Wu Ming menunjuk ke arahnya, dan dia mendarat di atas teratai. Bunga teratai memiliki diameter 1 meter, dan karenanya tidak apa-apa jika dua orang berdiri di atasnya bersama. Hanya saja mereka harus berdiri agak dekat satu sama lain. Chu Qingtian mencium aroma menyegarkan saat dia berdiri di samping Wu Ming. Itu bau selimut berbaring di bawah sinar matahari. Itu nyaman, bersih dan menyegarkan. Wu Ming menatapnya dan berkata dengan lembut, "Jika kamu berbohong padaku, aku akan mengebiri kamu." Pantat Chu Qingtian mengepal, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tentu saja tidak. Wu Ming mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. Tiba-tiba, aliran hangat mulai menelan tubuhnya. Pakaiannya yang basah kuyup dengan cepat mengering, tetapi ia tidak terbakar oleh panas. Kontrol Wu Ming atas api primordial Golden Crow telah mencapai tingkat tinggi. Wu Ming berkata dengan lembut, "Aku akan mencoba bersamamu dengan lebih lembut." "Baik." Chu Qingtian mengangguk. "Tentu saja. Apakah kamu pikir aku tidak cukup lembut sekarang?" Ini. Aku benar-benar akan lebih lembut denganmu." Wu Ming berbicara dengan pasti. Dari Susanshi dan Jiang Nanan ke Huayao dan Gu Fen hingga Hichaito dan Xiao Xiao hingga Chu Qingtian dan Wu Ming sekarang, sudah ada beberapa pasangan yang telah saling membangun perasaan satu sama lain. Segmen keempat, Destined Intrigue Phase, berlanjut. Setelah Wu Ming, giliran Han Ruoruo. Setelah Han Ruoruo muncul, dia menunjuk dengan jari-jarinya dan meluncur keluar di depan siswa laki-laki. Ada pandangan ragu di matanya. "Namaku Han Ruoruo. Aku yakin kamu semua tahu tentang aku. Aku lebih tua dari Wu Ming. Aku mungkin siswa tertua di halaman dalam. Karena kultivasi aku menunda mencari pasangan. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana memilihnya hari ini. Bagi aku, berkelahi selalu lebih mudah daripada menemukan seorang pria. Itu sebabnya aku tidak tahu bagaimana memilih. Kakak perempuan tertua, bisakah aku mengubah formulir di segmen ini? Jika seseorang menyukai aku harap kamu bisa berdiri dan memberitahu aku. Kalau tidak, aku akan meninggalkan Kencan Buta hari ini." Meskipun Han Ruoruo menyebut Zhang Lexuan sebagai kakak perempuan tertua, dia lebih tua darinya. Bahkan Zhang Lexuan tidak tahu bagaimana menolaknya saat ini. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Apakah ada siswa pria yang menyukai Ruoruo? Jika ada, silakan berdiri dan berjuang untuk kebahagiaan kamu sendiri. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Mereka hanya akan mendoakan yang terbaik untuk kamu." Memang, Han Ruoruo tidak muda. Tidak ada banyak siswa pria yang dekat dengannya dalam hal usia. Selain itu, semua orang tahu bahwa Han Ruoruo adalah jiwa Douluo berantai 8. Di halaman dalam, tidak ada orang yang kultivasi lebih tinggi darinya selain dari Zhang Lexuan. Semua orang merasa bangga dengan diri mereka sendiri karena menjadi anggota halaman dalam. Tapi itu bukan hal yang menyenangkan untuk kultivasi seorang pria lebih rendah dari milik rekannya. Ini juga masalah yang sama yang dihadapi Wu Ming. Itu sebabnya tidak mudah bagi mereka untuk menemukan pasangan yang cocok. Kadang-kadang, menjadi terlalu menonjol bukanlah hal yang baik bagi seorang wanita. Tidak ada siswa laki-laki yang naik. Saat ini, mereka semua memilih untuk tetap diam karena berbagai alasan. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih Han Ruoruo. Dia mengungkapkan senyum mengejek dan tak berdaya di wajahnya dan mendesah dalam hatinya. Saat dia akan pergi, sebuah suara datang dari jauh. "Aku ingin tahu apakah aku membuat potongan?" Suara ini tidak berasal dari siswa laki-laki. Sebaliknya, itu datang dari Ferry. Setelah ini, sosok melompat keluar dari Ferry. Dia tidak terlalu cepat. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam, yang bangkit dari kakinya. Garis-garis cahaya yang mengalir melintas dan berubah menjadi pola redup yang mendukungnya di udara. Dia muncul di kerumunan siswa pria saat sosoknya melintas beberapa kali. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat seperti dia berumur 40 tahun. Dia memiliki 6 cincin jiwa, yang mengungkapkan kultivasinya sebagai kaisar jiwa. Dia menawan, dan memiliki sikap yang halus. Matanya yang dalam menunjukkan ekspresi yang bijak. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa tahu bahwa itu adalah tongkat panjang yang memancarkan pola cahaya. Ada pola naga di atasnya. Tongkat naga melingkar.
Huo Yuhao, Hichaito dan Bei Bei adalah orang pertama yang terkejut ketika mereka melihat pria ini. Mereka mengenalinya, terutama Huo Yuhao. Itu karena pria parubaya ini pernah menjadi guru kelas mereka, dan dia adalah guru yang telah membawa mereka menuju kemenangan di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental Lanjutan, Wang Yan. Ketika mereka kembali dari turnamen, dia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian jiwa bela diri di perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao jarang melihatnya sejak itu, dan tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Guru Wang Yan. Han Ruoruo juga tertegun ketika dia melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada siswa yang akan mengaku kepadanya, tetapi seorang guru akan melakukannya. Dari segi usia, Wang Yan memang sangat cocok untuknya. Namun, dia adalah seorang guru. Selanjutnya, kultivasi Wang Yan hanya di 6 cincin. Kencan buta hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Wang Yan menatap Han Ruoruo dengan tenang. Bagaimana kabarmu, Ruoruo? Aku tahu bahwa aku sedikit keluar tiba-tiba. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan aku. Aku juga tidak muda, aku sudah 40. Aku mendedikasikan hidup aku untuk meneliti jiwa-jiwa bela diri. Aku tahu bahwa kultivasi aku tidak tinggi, dan aku tidak cocok untuk bersama kamu. Namun, seperti yang dikatakan Lexuan, orang seharusnya tidak malu memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Karena itulah aku rela keluar dan mengakui kekagumanku padamu. Han Ruoruo linglung saat dia menatapnya dan berkata, kamu suka padaku? Meskipun tatapan Wang Yan sangat tenang, dia memiliki bentuk ketulusan yang tidak dimiliki Chu Qingtian sebelumnya. Dia sedikit mengangguk. Itu dimulai sekitar 3 tahun lalu. Aku baru saja membawa tim kembali dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ketika aku menghadapi masalah dalam penelitian jiwa bela diri aku meminta Dinian untuk menemukan beberapa siswa halaman dalam untuk membantu aku dengan penelitian aku. Kamu salah satunya. 2 bulan yang kami selidiki bersama alat jiwa dan jiwa bela diri, mungkin adalah waktu yang paling tidak aku fokuskan untuk meneliti sepanjang hidup aku. Aku ditangkap oleh sifat manismu. Namun, aku tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta, meskipun aku sudah sangat tua. Kamu pergi setelah 2 bulan. Ketika kamu pergi, aku merasa bahwa kamu telah mengambil sesuatu dari aku bersama kamu. Baru kemudian aku menyadari, itulah hati aku.